Halo teman-teman, tutorial ini dari Bigseller mengenai scrap produk dari JD.id dan upload ke toko JD.id. Ayo kita langsung mulai. Kita masuk ke dashboard Bigseller dulu, klik bagian produk, klik hasil scrap, terus klik scrap dengan ekstensi ya. Kita masuk ke halaman ini, scrap dengan ekstensi. Nah, jadi untuk pemula Bigseller biasanya bisa lihatlah ada tulisan guide Chrome extension. Kalau tidak ada pun nggak apa-apa, kita coba lihat yang di nomor kedua. Di sini ada tulisan install juga. Baik kita klik Chrome extension atau klik install yang di nomor kedua, hasilnya sama ya. Coba kita klik aja install. Jadi masuk ke halaman ini untuk install. Ya, masuk ke halaman ini ya. Jadi untuk yang belum install itu tulisannya adalah tambah ke Chrome. Kita klik aja tambah ke Chrome, terus konfirmasi dan menunggu install berhasil aja. Kalau sudah berhasil install scrapnya ya, ekstensinya, maka kita bisa tutup halaman ini. Oke, ini udah berhasil ya install ekstensi scrap ya. Terus kita ke dashboard JD.id. Nah, oke, ini JD.id. Kita bisa lihat saat kita taruh mouse di atas produknya ya, ini harus sesudah kita install ya, kita berhasil install ekstensinya, baru ada lihat tulisan scrap to Bigseller saat kita taruh mouse-nya di atas produknya kayak gini ya. Oke, jadi kita bisa langsung klik aja scrap to Bigseller, scrap, klik ya, scrap, klik aja yang produk yang mana mau di scrap, tinggal kita klik aja. Kita tunggu status yang di pojokan atas ya, berhasil. Baik, ini berhasil scrap. Oke, jadi kita klik aja view scrap produk, langsung klik, dan dia akan arah ke halaman scrap yang di Bigseller ya. Kita lihat aja hasil scrapnya kayak gini di bagian bawah. Oke, ini hasil scrapnya yang tadi dari JD.id ya, produk-produk yang ada di sini. Oke, baik. Nah, ini sudah ada di sistem Bigseller tapi belum di toko. Nah, jadi untuk prosedurnya kita ikut yang di atas sini. Kita scrap produk yang pertama, kedua kita impor ke toko, ketiga ya edit secara massal di draft. Terakhir baru kita tampilkan ke toko. Nah, oke, kita udah scrap, maka masuk ke langkah kedua, impor ke toko. Kalau impor produknya ke toko, kita bisa impor satu persatu. Klik di sini impor. Atau kita bisa impor secara massal aja. Oke, kita centang ya, produk yang mana kita mau impor ke toko, maka kita centang aja ini. Kita simulasi dengan 3 produk aja. Oke, kita klik impor ke toko. Karena tutorial ini mengenai impor ke JD.id, maka di sini kita pilih JD.id. Centang tokonya, terus klik impor. Oke, ini udah berhasil ya. Tetapi ada satu hal harus kita perhatikan adalah setelah kita berhasil impor produknya ke toko, dia belum ditampilkan di toko kita. Dia produknya hanya masuk ke draft toko saja. Ya, hanya masuk ke draft toko. Kita klik aja dari sini daftar draft. Oke, jadi di draft ya, di sini di draft belum delay, belum hanya masuk ke draft kalau kita impor ya, kalau kita impor. Nah, produk ini di sini sudah di draft, maka kita bisa edit produknya dulu, dan kita harus edit sebenarnya. Kenapa? Untuk menghindari menjadi produk duplikat, maka kita harus edit judul dan deskripsi produk, baru kita tampilkan. Jangan lupa, kita harus edit judulnya dan deskripsinya, baru kita tampilkan ya. Nah, kita bisa edit satu persatu. Klik sini edit, kita pilih ya kategori kalau udah cocok. Nah, warna,
Terus ukuran. Ya, ini udah sesuai ya. Kalau udah sesuai, kita klik simpan dan lanjutkan. Nah, jadi masuk ke halaman edit di sini. Ini bisa kita bilang hampir sama dengan yang di Seller Center JD.id. Tinggal kita edit aja. Yang penting item yang per bintang wajib kita isi. Ya, baru bisa kita simpan dan tampilkan. Dan untuk menghindari menjadi produk duplikat dengan produk yang aslinya, maka nama produk dan deskripsinya kita harus edit dulu. Nanti baru kita simpan dan tampilkan. Ini untuk edit satu persatu. Ya, setelah kita edit semuanya ya, yang per bintang ya, kita edit dulu baru bisa kita tampilkan. Jangan lupa, jangan ada yang ketinggalan ya. Oke, ini untuk edit satu persatu. Nah, tapi kalau pakai Pixela, kita bisa edit secara massal, bukan hanya satu persatu. Ini yang edit satu persatu ya. Oke, kalau kita mau edit massal, kita bisa centang produk secara massal. Yang tadi kan kita impor, maka kita klik aja edit massal. Oke, di sini ya. Kategorinya sudah kita memilih. Ya, terisi. Kalau apakah udah cocok, kalau belum cocok, kita memilih kategori sendiri lagi. Kalau udah cocok, kita simpan dan lanjutkan aja begitu ya. Oke, kalau ini udah kita simpan dan lanjutkan. Oke, atributnya simpan dan lanjutkan apakah butuh diisi ya. Hubungkan permintaan variasi apakah udah cocok. Kalau misalnya ini ada kan, ini ada warna dan ukurannya. Oke, simpan dan lanjutkan. Nah, masuk ke halaman ini di sini. Tadi kan saya bilang yang wajib kita edit itu adalah judul dan deskripsi. Kita harus edit ya. Maka di sini bisa kita edit satu persatu dengan klik yang di sini. Dan ikon yang di paling atas ini untuk edit secara massal. Kita klik di sini. Kita bisa edit secara massal dengan tanpa awalan dan akhiran. Nah, misalnya dengan Gauss ya, 3M misalnya. Ya, awalan, akhiran, keren misalnya. Nanti begitu kita konfirmasi, dia akan terapkan awalan dan akhiran akan terapkan ke semua nama produk. Begitu, dan bisa ganti teks juga, hapus ya, kita konfirmasi. Oke, coba kita lihat 3M keren ya, awalan sama akhiran semuanya udah diterapkan. Sama juga dengan deskripsi, bisa edit satu persatu, konfirmasi, atau edit secara massal dengan ganti tes atau tanpa tes, hapus tes gitu. Misalnya awalannya juga ya, tergantung nama toko aja lah, apa aja lah ya kita edit ya, supaya dia beda dengan yang asli. Begitu aja, itu yang paling penting. Konfirmasi dan lain-lain kata kunci kalau memang butuh ditambah ya, kita tambah di sini. Konfirmasi bisa secara massal kalau kategorinya sama ya, seperti itu. Semuanya bisa secara massal ya. Nama SKU bisa kita tambah gitu, konfirmasi. Terus seller SKU-nya, stoknya, harganya kalau misalnya mau tambah lagi bisa dengan nilai nominal atau bisa dengan persentase. Misalnya saya mau tambah 30% sebagai keuntungan kita. Oke, jadi 30. Konfirmasi, maka harganya udah ditambah 30% berdasarkan harga aslinya begitu. Jadi yang penting item yang per bintang kayak gini sudah diisi ya. Ini yang mau isi seperti bagaimana itu tergantung orangnya, tapi yang penting yang per bintang sudah diisi begitu. Sesudah diisi baru bisa kita simpan dan tampilkan begitu. Jangan lupa ya, harus diisi yang per bintang baru bisa kita simpan dan tampilkan. Setelah kita simpan dan tampilkan, berarti produknya sudah berhasil nanti ditampilkan di toko JD.id kita seperti begitu. Oke, jadi ini tutorialnya
mengenai scrap produk dari cd.id dan upload ke cd.id. Terima kasih.